Buy limit, sell limit forex. Pada video ini, kita akan membahas buy limit, sell limit forex menggunakan indikator predictive range. Halo semuanya, selamat datang di channel Trader Misterius. Jika Anda adalah seorang profesional yang menggunakan trading sebagai sampingan, maka indikator ini mungkin akan cocok dengan Anda. Di mana dengan menggunakan indikator ini, kita dapat menempatkan buy limit dan sell limit saja, tanpa perlu untuk memantau market setiap saat. Indikator ini adalah predictive range. Cara kerja indikator ini sendiri akan menggunakan titik high dan low di market. Dan indikator ini akan secara otomatis membuat garis range mengenai estimasi pergerakan harga. Secara umum, ada 7 garis yang ada pada indikator ini. Mari kita bahas apa fungsi dari masing-masing garis ini. Yang pertama, garis biru. Garis biru adalah garis pivot atau titik tengah dari perkiraan harga yang diperkirakan oleh indikator. Yang kedua, garis kuning. Garis kuning ini adalah garis support dan garis resisten 1, di mana garis kuning pada bagian bawah merupakan garis support 1 dan garis kuning pada bagian atas adalah garis resisten 1. Yang ketiga, garis putih. Garis putih adalah garis support dan garis resisten 2. Yang dimana garis putih pada bagian bawah merupakan garis support 2, sedangkan garis putih pada bagian atas adalah garis resisten 2. Yang keempat, garis terakhir ini adalah garis yang berwarna ungu. Garis warna ungu ini adalah garis support atau garis resisten ketiga, yang dimana garis ungu pada bagian atas adalah garis resisten ketiga, dan garis ungu pada bagian bawah adalah garis support ketiga. Secara umum, Anda dapat trading menggunakan garis-garis ini seperti cara trading menggunakan support dan resisten. Misalkan kita ambil contoh ketika tren sedang bullish. Ketika tren sedang bullish, maka Anda dapat mengambil peluang ketika harga melakukan tes terhadap support sebelum harga melanjutkan kenaikannya. Dan sama ketika tren sedang bearish, maka Anda dapat memaksimalkan masing-masing garis resisten untuk menempatkan order sell. Namun sesuai dengan tema bahasan kita kali ini adalah mengenai buy limit dan sell limit. Maka kita akan fokus pada cara menempatkan buy limit dan sell limit dengan menggunakan indikator ini. Secara umum, ada beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk trading menggunakan buy limit dan sell limit pada indikator ini. Mari kita mulai dari cara yang pertama. Yang pertama, cara melakukan buy limit dan sell limit menggunakan indikator predictive range secara tunggal. Seperti yang terlihat pada visual ini, misalkan pada saat tren bullish, bahwa ketika candlestick harga dapat menembus titik resisten ketiga, maka indikator predictive range akan secara otomatis membuat prediksi pergerakan harga baru ke arah atas. Dan pada pola ini, kita dapat menempatkan buy limit pada support 1 dan support 2. Kemudian kita dapat menempatkan stop loss di bawah support ketiga. Dan untuk target TP, kita dapat menempatkan buy limit 1 menuju target TP pada resisten 2, dan kemudian buy limit kedua menuju target TP pada resisten 1. Sedangkan jika pada saat tren sedang bearish, maka kita juga dapat menggunakan cara yang sama, namun hanya dibalik antara support dan resisten saja. Misalkan jika tren utama sedang bearish, maka kita dapat menempatkan order sell limit pada garis resisten 1 dan resisten 2, kemudian untuk stop loss dapat kita tempatkan di atas resisten ketiga. Sedangkan untuk target TP, maka kita dapat menempatkannya dengan cara sell limit 1 akan kita tujukan menuju support 2, sedangkan buy limit kedua akan kita tujukan menuju support 1. Yang kedua, cara melakukan buy limit dan sell limit menggunakan indikator predictive range bersamaan dengan indikator tren. Selain dengan menggunakan indikator predictive range secara tunggal,
maka Anda juga dapat memadukan indikator ini dengan indikator tren. Misalkan pada kali ini kita akan menggunakan indikator moving average divergence convergence. Namun sebelum itu, mari kita masukkan dahulu semua indikator yang akan kita gunakan ke dalam chart trading kita. Masuk ke tab Search Indikator dan ketikkan Market Dynamics Pro. Dan kemudian pilih Market Dynamics Pro dari Chart Prime. Namun karena ini adalah indikator premium dari Chart Prime, maka Anda harus berlangganan dahulu sebelum dapat menggunakannya. Dapatkan potongan harga spesial untuk berlangganan indikator ini dengan menggunakan kode yang linknya sudah kami tempatkan di kolom deskripsi. Atau Anda juga dapat melakukan scan barcode pada kode ini. Sekarang mari kita lakukan pengaturan pada indikator Market Dynamics Pro ini. Hilangkan semua tanda dan sisakan pada Enable Predictive Range. Sebagai informasi, ada banyak sekali fitur yang akan kita dapatkan jika menggunakan indikator ini. Di antaranya Order Block, Chart Pattern, Channel Detection, Multi-Time Frame Super Resistance, Trendline Detection, Premium Discount Zone, dan Predictive Range. Selain itu, indikator ini juga memiliki banyak alerts yang dapat Anda pilih sesuai dengan selera. Dan ketika market sesuai dengan kondisi yang Anda pilih, maka akan ada notifikasi yang masuk ke Anda. Selanjutnya masuk kembali ke tab Search Indikator dan ketikkan MACD 4C dan pilih MACD 4C dari VKNO 422. Kemudian mari kita masuk ke pengaturan indikator MACD 4C ini. Pada tab Input, ganti Fast Moving Average menjadi 100 dan Slow Moving Average menjadi 200. Kemudian kita masuk ke tab Style. Pada Plot, ganti menjadi Area, kemudian klik OK. Seperti yang ada pada visual ini, bahwa ketika MACD berwarna hijau, maka itu adalah tren bullish, dan ketika MACD berwarna merah, maka itu adalah tren bearish. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bagaimana cara menempatkan order buy limit dan sell limit dengan menggunakan paduan indikator ini. Cara melakukan entry buy. Jika MACD 4C berwarna hijau, maka itu adalah tren bullish, dan fokus kita adalah menempatkan order buy limit. Kemudian tempatkan buy limit pada support 1 dan support 2. Kemudian tempatkan stop loss di bawah support ketiga. Dan untuk target TP buy limit kedua, dapat Anda tempatkan pada resisten 1, dan untuk target TP buy limit pertama, dapat Anda tempatkan pada resisten 2. Cara melakukan entry sell. Jika MACD berwarna merah, maka itu adalah tren bearish dan fokus kita adalah menempatkan order sell limit. Kemudian tempatkan sell limit pada resisten 1 dan resisten 2. Kemudian tempatkan stop loss di atas resisten ketiga. Dan untuk target TP sell limit kedua, dapat Anda tempatkan pada support pertama, dan untuk target TP sell limit pertama, dapat Anda tempatkan pada support kedua. Jika pada saat order buy limit atau sell limit yang kita tempatkan tidak tereksekusi, dan indikator predictive range telah membuat pergerakan baru, maka kita dapat menempatkan order buy limit atau sell limit pada area predictive range yang baru. Namun tetap harus diperhatikan bahwa pada saat kita menempatkan buy limit atau sell limit, maka pastikan kondisi harus sesuai dengan syarat buy atau sell yang sudah kita bahas tadi. Tetap jaga money management dan psikologi trading Anda. Disclaimer. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Klik like dan subscribe apabila Anda suka dengan video ini. Salam, Trader Misterius.